ให้ความสนใจเนื้อหานี้มีเนื้อหาที่ทำให้คุณหัวเราะและได้ความรู้มากมาย Welcome to Enjang Skuyi Oke, WhatsApp Rek. Balik lagi di channel Toko Buku Pustaka Hidayah. Kali ini aku bakal nge-review, bakal membahas seputar informatika, seputar IT, dunia per IT-an. Boh, mantep gak tuh? Lah, aku langsung nekakno narasumber berbadan besar. Loh, ya apa? Kenal lo? Siapa namanya, Mas? Bayu, biasa. Halo, guys. Sing review padahal iki. Kudune aku sing memperkenal lo. Bodoh kan ya. Oke. Kenal lo, aku ndek kene Mufti. Aku biasa jarang tampil mungkin. Aku biasa menjadi editor berkentot. Ya, cocok kan? Di sini Berkelas goblok. Iya, berkelas. Nah, berkelas. Oke. Seputar kata berkelas nih. Dunia informatika di Indonesia ini cukup berkelas. Karena bisa dilihat dari banyaknya hacker-hacker yang muncul di dunia, terutama saya sendiri, saya mengakui saya itu hacker. Hacker apa, Mas? Saya biasa nge-hack Facebook orang, Mas. Saya biasa nge-hack Facebook orang. Kok sampah ngono? Karena saya tahu orang Indonesia ini butuh mutualan. Gitu loh. Oke. Jadi saya ini termasuk hacker yang berkualitas. Karena saya tahu dunia informatika di Indonesia ini, pertama Indonesia menciptakan gadget-gadget yang menarik untuk para warga Indonesia tentunya. Si gadgetnya apa ya? Aku setahu aku nggak ono sih Indonesia nggak gadget. Indonesia nggak ada. Mas. Oke, salah, tipu. Ojo terlalu ngarang. Oh, jadi gimana sih Mas menurut sampean wis informatika di Indonesia sekarang, maksudnya lingkup informatika sendiri ini di kawasan Indonesia apa cukup bisa menyaingi dunia luar? Kalau menurut aku untuk teknologi informasinya sendiri atau itunya apa ya? Apa maksudnya jangan apa? Informatika nih, teknik informatikanya sendiri agak kurang sedikit terbelakang ya, karena kalau kita melihat dari negara-negara yang lain itu bisa menciptakan sebuah aplikasi tersendiri. Tapi kita bisa bilang maju karena yang menciptakan Gojek. Oh iya, Nadiem Makarim. Nah, oke, Pak Menteri. Siap. Yoi. Nah, iku kan yang bikin kan Gojek toh. Jadi kita bisa bilang agak maju dalam bidang transportasi mungkin. Kalau Gojek ya bisa masuknya ya. Iya. Ya mungkin seputar itulah. Kalau informatikanya sendiri, kalau lebih majunya sendiri ya bisa dibilang maju karena kita sudah bisa menciptakan Gojek yang sing terkenal ya Grab ya Mas, sing terkenal sampai di luar Grab apa Gojek? Grab ya kayak Grab ya. Grab Gojek Grab. kayaknya sama aja Mas itu. Kalau setahuku Gojek Indonesia doang sih. Oh, kalau Setahuku ya, tapi gak tahu lagi kalau negara lain juga pakai Gojek ya kurang tahu toh. Oke. Nah itu kalau bisa dibilang maju seperti itu, kalau bisa terbelakang sendiri ya kayak contohnya gini aja, kita kan dari masa pandemi kan sekarang. Iya. Aku kan juga kuliahnya online. Nah kita kuliah online itu Indonesia tidak bisa membuat aplikasi sendiri untuk warga Indonesia bisa online gitu loh. Untuk pembelajaran online kita masih memanfaatkan ya seperti contohnya Google Room, terus kayak Zoom kayak dan lain-lainnya. Kalau bisa Indonesia menciptakan sebuah teknologi informasi yang goes to online semua, jadi bisa dibuat online. Sekarang belanja online juga bisa, beli makan online juga bisa, sampai nang dindi online. Kali pencet HP, Nah, langsung cus. cari pacar online juga bisa. Sudah bahas ini kuduh kok bahas ngono. Ayo lanjut. Sadurunge yo. Iki teman-teman pasti mikir, ini kontennya kok beda, ini konten karena kita berada di Jangskuy, Jagung dulu skuy. Oke. Kamu tidak tahu ya, video ini disponsori oleh. Oke, kita Jadi teman-teman belum tahu kenapa ada video seperti ini, maksudnya konsep videonya seperti apa? Ya karena mungkin Mas Bayu sendiri udah keteteran dengan kuliahnya dan materi-materi review bukunya juga perguruan tinggi, jadi mungkin agak keteteran, jadi sekarang pindah alih ke saya dulu. Nah, menjadi host kali ini saya akan bertanya-tanya seputar informatika. Banyak yang mau saya tanyakan ini. Pertama, saya dulu itu di masa-masa SMA saya pernah dengar yang namanya SIG, Sistem Informasi Geografi.
Nah. Kalau sistem informasi geografi sendiri saya agak kurang memahami, tapi itu juga salah satu dalam perkembangan teknologi informasi. Mas Mufti, jenenge kok angel temen sih. Wis sampean celuk Wakit. Oke, Wakit, Mas Wakit ya. Oke. Jadi gini Mas Wakit, dalam di perkembangan teknologi sendiri untuk SIG atau sistem informasi geografi itu sudah cukup berkembang banget ya. Seperti contohnya kita ambil contoh BMKG. BMKG itu sendiri juga sudah pakai SIG. Jadi BMKG bisa mengetahui skala getaran dari gempa bumi itu dari SIG itu sendiri. Kalau untuk sistemnya sendiri saya belum memahami banget ya untuk SIG ya. Jadi untuk alatnya sendiri saya juga kurang paham itu seperti apa SIG, bentuknya gimana. Tapi kalau yang di laut itu saya tahunya itu yang itu loh Mas. Semen tahu nggak sing bentuk kayak tabel. Bukan tabel gundul. Itu loh Mas yang kayak semen tahu kon yang di laut yang ngambang-ngambang kalau ada tsunami nanti dikirimkan ke anunya. Itu detak jantung. Bukan. Jejut. Bukan. Yang itu loh Mas ya? bentuk kayak kon. Bisa jadi. Nah, supaya itulah alatnya kayak gitu ya bentuknya kayak kon itu di tengah laut. Nah, itu kalau seandainya terjadi gelombang tsunami yang tinggi itu nanti dikirimkan ke sinyal ke daerah bagian daratan. Nanti daratan menginfokan ke warga ada tsunami nih, ada gelombang besar, harap segera bersiaga gitu. Berarti di dalam laut ini sebetulnya ada alat yang bisa mendeteksi gelombang bisa, itu tadi. Ada. Tapi kalau alatnya saya juga kurang paham ya. Kurang canggih ya opo Indonesia iki lho. Wis canggih wis salah. Tapi tetap masih ku impor, bukan buatan Indonesia. Iya. Indonesia belum bisa bikin sendiri. Maklum. Kurangnya wawasan seputar informatika jadinya ya begini nih. Ya, gimana ya Mas ya? Menurutku ini wawasan seputar informatika ini cukup penting karena warga Indonesia ini tidak lepas dari yang namanya gadget sendiri ini tadi Mas. Itu Mas, soalnya gini, kalau wawasan informatika memang penting, tapi setidaknya kita harus membaca teknik-teknik pengenalan informatika dasar ya. Kayaknya di contoh buku ini tuh banyak banget untuk pengenalan dasarnya informatika seperti dasar teknologi informasi, terus pengertian sistem informasi juga itu banyak banget di sini lengkap. Kalau untuk pengertian teknologi informasinya sendiri sih. Terus untuk itu Mas kan informatika ini berarti mencakup ke apa ya? Termasuk komputer juga kan. Untuk komputer sendiri di luar kan banyak hacker-hacker termasuk di Indonesia tuh Mas. Ya, banyak, memang banyak. Nah, sering-sering aku lihat di YouTube iki hacker ini mesti menampilkan background itu yang bahasa C_O terus .2K. Nah, itu apa itu? Itu apa itu namanya? Itu nggak tahu. Tadi ada C_2O_K angka F terus nggak bisa dibaca. Nah, itu salah satu gini Mas. Kalau dalam bahasa hacker sendiri itu biasanya dinamakan sebuah enkripsi atau maksudnya enkripsi itu sebuah kode-kode atau sebuah bentuk bit yang dijadikan ke sebuah tulisan. Jadi kalau dalam bahasanya sendiri itu ada bahasa kriptografi, seni pembuatan sebuah seni sebuah pembuatan kode. Jadi itu adalah sebuah kode-kode, kumpulan dari kode-kode yang akan membentuk sebuah kalimat. Nah, dalam buku ini sendiri enkripsi itu bisa diterangkan di sini. Ini contohnya kan di sini kan ada kan teman baca ini. Ya kan ada namanya apa ini? Ini Privacy and Security Komputer lah. Nah di situ itu dijelaskan semua Mas Wakit. Bagaimana cara membuat sebuah enkripsi, terus bagaimana cara kita bisa mengatasi sebuah virus, semua diajari semua di situ. Jadi gini Mas Wakit ya, sebuah virus itu tidak seperti virus manusia, itu yang dari asal mulanya itu dari sebuah hewan terus apa gini-gini. Enggak, tapi kalau dalam komputer sendiri, virus itu berkembangnya dari sebuah user, dari penciptanya, dari orangnya sendiri, dari orang yang menciptakan virus tersebut itu. Jadi seperti contohnya seperti Trojan itu yang menurut aku virus yang paling bangsat kalau bilang gitu ya. Smadaf. Enggak, Smadaf antivirusnya Mas. Oh, antivirus. Itu pencegahannya. Tapi kalau untuk Trojan sendiri, untuk kayak seperti contohnya Smadaf, terus Avast, terus Microsoft Security itu nggak bisa mempan Mas. Soalnya kalau Trojan sendiri itu
memakan sebuah file. Jadi semua seri seandainya gini ya. Kalau Masnya Mahmudi bikin file gitu. Iya. Kayak file pendaftaran ya kan. Pendaftaran mahasiswa .pdf. Nah, kalau Trojan itu extensionnya yang belakangnya .pdf itu akan berubah. Jadi berubah gak jelas deh, pokoknya sampean pencet itu tulisannya udah amburadul. Tapi tanpa kita megang file tersebut. Iya, tanpa kita mengeklik file tersebut itu virusnya langsung berkembang semua. Perkembangannya itu ya kalau aku bilang cepat ya cepat banget. Soalnya jatuh. Soalnya gini, dari aku pernah kena sih kalau file Trojan itu, jadi cepet banget. Dari aku kenanya jam 8 pagi, jam 12 siang aku maksudnya aku shutdown kan laptopku, aku nyalain lagi, langsung semua filenya itu hangus, hilang, nggak bisa dibuka semua, termasuk file skripsi aku yang dulu di D2 itu hilang. Untuk hacker-hacker Indonesia tolonglah jadilah hacker yang bijak. Nah, gini Mas, dalam sebuah hacker sendiri itu ada dua tipe. Hacker itu untuk yang jahat, yang menghack lah. Untuk yang baiknya itu namanya cracker. Oh, beda sebutan. Bukan jajan loh ya. Bukan jajan. Saya tahu. Oke, bukan jajan loh ya. Ya, saya lapar. Bukan jajan. Bukan BTW jajan. ini sedotan kemana ya? Tadi kayaknya ada sedotan. Bisa minta tolong mas yang di belakang ambil sedotan. Belakang layar. Oke, makasih ya. Iya. Terima kasih. Oke. Video ini disponsori oleh Teh Eco. Oke. Terima kasih Teh Eco. Mantap. Aku kok panas sih masa iki nih Mas. Duh. Mungkin karena pengaruh hacker, Mas. Kok hacker? Mungkin ini maaf lo ya teman-teman, sering ngelapi keringet, panas banget sumpah. Wah, gimana? Seger. Parah, nikmat. Oke, lanjut. Back to topic. Oke. Aku ini dulu ini aslinya kayak menekankan aku harus bisa memahami ilmu IT ini sendiri, informatika ini sendiri. Aku sempat kepikiran mau buat aplikasi. Iya. Tapi aku masih nggak tahu caranya. Nah, sekarang kan zaman kan udah makin berkembang. Okay. Nah, aku cek di Play Store ada aplikasi pembuat aplikasi. Nah, kalau itu maksudnya itu untuk pembuat aplikasi itu dalam bentuk sederhananya banget Mas Wakid. Jadi itu untuk bahasa pemrogramannya itu bisa lengkap banget di situ. Jadi Masnya bisa pakai itu, kalau nggak Masnya bisa pakai di laptop. Kalau laptop sendiri untuk aplikasi pembuatan sebuah HP, untuk aplikasi HP sendiri itu biasanya pakai Android Studio. Terus masih banyak banget lagi sih, terus ada apa lagi kalau setahu. Tapi setauku itu, tapi ada lagi aku ingat pernah pakai itu apa ya namanya? Eclipse. Nah, itu untuk HP Eclipse. Terus apa lagi ya? Pokoknya banyak deh, aku cuma ingetnya 2 toh. Terus untuk pembuatan sebuah aplikasi komputer atau sebuah website atau aplikasi yang bentuknya kayak semen tahu kan kasir-kasir biasanya di Indomaret. Iya. Nah, itu biasanya itu pakai VB, Visual Basic. Kalau setahu aku gitu sih. Soalnya dulu aku pernah belajarnya kayak gitu, kayak bikin aplikasi kasir itu pakai VB. Terus kalau sebuah website itu biasa pakai Dreamweaver. Kalau ingin kelihatan kayak kotak-kotaknya gitu sama, jadi gak usah bingung. Jadi tinggal masukin codingnya apa, nanti bisa kelihatan di layoutnya seperti apa. Itu kalau Dreamweaver untuk pembuatan sebuah aplikasi komputer, website termasuk. Untuk Mas Bayu sendiri nih, menurut Mas Bayu, aplikasi sendiri yang maksudnya aplikasi pembuat aplikasi itu tadi sendiri yang terbilang cukup mudah dan menjadi basic untuk membuat aplikasi itu aplikasi apa? Kalau dalam kita bahasnya ke HP dulu ya. Kalau ke HP dulu itu kalau pembahasan di HP untuk sebuah pembuatan aplikasi itu kalau menurut aku itu pakainya ke Android Studio. Kalau Android Studio itu enak Mas, kayak seperti Dreamweaver kalau setahu aku. Dreamweaver ya kayak persis memper, kalau bilang itu sama. Kalau bahasa Jawa memper. Podo lah. Jadi kamu bisa ketik seandainya perintahnya ini, terus yang kedua itu ada coding layoutnya. Nah, untuk coding layoutnya sendiri itu sampean nggak cuman lihat tulisan aja, jadi sampean nggak coding layoutnya, tapi sampean bisa lihat langsung, oh layoutnya seperti ini, setelah saya coding ini, sampean tambah apa lagi untuk tambahan gambar layoutnya itu kalau Android Studio. Kalau untuk
ke laptop atau sebuah website itu kalau nggak website aja sih, aplikasi. Kalau aplikasi itu Visual Basic itu sama banget. Itu kalau Visual Basic itu malah lebih enak banget. Soalnya bisa disediain kayak button-buttonnya itu udah ada, kalian tinggal ini cuman kalau saya bikin ya tinggal di drag, ditaruh di layout, terus cuman layoutnya tambahin gambar apa. Jadi enak banget. Kalau video ibaratnya Adobe Premiere. Nah, oke. Mas Mufti taunya video doang, guys. Tuh guys, kerungu sih sekalian cukup listening. Jadi Mas Bayu sendiri udah menyarankan aplikasi-aplikasi yang cocok untuk teman-teman yang lagi mungkin berusaha membuat sebuah aplikasi, mungkin ingin menjadi Nadiem Makarim yang kedua, mungkin bukan Gojek, bisa. Oh, tidak bisa ya, tidak bisa. Oke. Untuk selanjutnya kan aku ini dulu ini benar-benar otodidak banget, jadi nggak terlalu yang namanya aku harus masuk di sekolah ini biar aku bisa jadi ini. Terus aku dapat ilmu tuh nggak seberapa, jadi cuma lihat di YouTube. Oke, jadi kayak gini. Dulu ini sempat kepikiran untuk belajar coding. Coding itu sendiri. Terus aku mikirnya, waduh, ini kalau misalnya aku jadi hacker, aku bisa kalau misalnya Mas Bayu ini ada ATM. Aku beli sesuatu tapi pakai rekeningnya Mas Bayu itu apa namanya? Istilahnya aku kurang paham. Ngebajak ATM itu sendiri. Oh, kayak memanfaatkan ATM orang lain gitu. Nah, tapi aku nggak seperti itu. Aku pengen jadi hacker yang bermanfaat. Yoi. Jadi aku ngambil ATM pemerintah, aku bagikan ke orang rakyat kecil. Gak oleh ngono, masih kucingnya nyolong podo ae. Bercanda. Guyonan dulu. Cek serius-serius. Yoi. Terus. Jadi sebenarnya keinginanku untuk mengetahui seputar IT informatika ini luas. Kayak animasi itu termasuk informatika apa enggak? Animasi itu maksudnya ke Mas, desain grafis. Jadi kalau animasi itu maksudnya desain grafik. Kalau informatika sendiri itu basicnya adalah bagaimana sih cara kita membuat sebuah sistem, bagaimana sih cara kita membuat sebuah aplikasi, bagaimana sih cara kita membuat sebuah kecerdasan buatan atau sistem pakar. Kalau teknologi informatika maksudnya ke situ. Kalau Mas Mufti sendiri bilangnya kan ke animasi kan. Iya. Kalau animasi itu maksudnya ke Mas, apa itu? Bagian video gitu kayak desain grafis gitu. Jadi kalau aku sih kurang paham ya. Maaf ya, nanti kalau aku salah ngomong malah waduh ya kan. Video ini disponsori oleh Mas, tolong di belakang tolong ya. Belakang layar tolong. Bantu. Maaf loh teman-teman kalau seandainya aku di video Pustaka Hidayah aku nggak ngerokok atau apa, itu bukan apa-apa kalau aku tetap ngerokok. Oke, maaf. Jadi video kali ini serba santuy, kita ngomongnya santuy, relax. Santai-santai aja, relax, kita teman-teman ngobrol-ngobrol. bisa dengerin relax juga gitu. Jadi effortnya dapat. Nah, gitu loh. Siapa itu kayak Mas Gofar itu kan ngomongnya juga santuy, mereka juga merokok. Nah, kita ingin meniru, ibaratnya meniru. Ibaratnya kan, kita melihat Mas Gofar ini sebagai pandangan kita. Karena apa? Dengan dia cara ngomongnya yang santuy, cara ngomongnya yang enjoy, terus banyak bercandaan, kita membuat penonton ikut enjoy gitu. Lihatnya itu nggak tegang-tegang banget. Podcast ngomong tegang gitu. Apa? Informatika. Susah. Tidak. Enggak, teman-teman. Enggak. Informatika enggak sesusah itu ternyata. Enggak, informatika itu nyantai, enak banget kok. Jangan, kan dulu kan gini Mas ya, Mufti ya. Sampai nyimet aja lagi. Jadi gini Mas Mufti. Dari aku lihat di meme-meme sendiri kan gini. Jadi kan ada sebuah kolam gini kan, kolam ikan gitu kan ya. Yep. Terus itu ada kodok. Kodoknya itu di pinggir di danau. Terus ada satu kodok yang udah di dalam danau lah. Diibaratkan informatika itu adalah sebuah danau. Kita kan nggak tahu seberapa dalam atau tidak. Yep. Lah, ini kodok ini mau masuk, tapi diyakinkan sama kodok yang satunya, masuklah nggak apa-apa gitu. Walaupun dalam, kamu harus mencoba gitu. Setidaknya gini loh, teman-teman. Informatika itu begitu dalam banget, pembahasannya itu deep dan luas banget.
Jadi kalian kalau nggak mencoba, kalian nggak tahu seberapa deep sih itu. Iya, oke. Seberapa dalam sih sebuah informatika. So, try. Mengenai deep nih, keinget banyak tuh rumor-rumor cara masuk deep web lah. Nah, kalau deep web sendiri itu aku juga gimana ya? Mau menjelajah ini juga suram gitu, takut gitu. Karena kalau masuk ke deep web itu semua informasi yang ada di dalam sebuah internet, seandainya sampean punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, itu semuanya itu bakal masuk ke semua ke deep web. Nah, di deep web itu adalah sarangnya hacker. Jadi kalau kalian mau masuk ke deep web itu harus hati-hati teman-teman. Terus kalau gini, kalau seandainya kan deep web itu kan banyak konten-konten negatif, banyak konten-konten pembunuhan juga. Jadi kalian kalau seandainya masuk ke deep web, itu kalian itu bahkan alamat kalian sendiri itu bisa masuk ke situ. Bisa kedetek sedetail itu. Kedetek sedetail itu, bahkan wajah kalian mulai kecil sampai besar itu bakal kedetek. Jadi kalian hati-hati kalau masuk ke deep web kan gini loh, banyak kayak apa itu kayak mungkin kayak apa ya, penculikan itu bisa masuk ke deep web teman-teman. Jadi hati-hati gitu. Kan ada rumor-rumornya, diculik ini, culik iya, itu. Nah, sering. Itu biasanya masuk ke deep web gitu. Jadi kalau seandainya gini ya, Mas Wakid pegel sama aku. Pegel itu marah, jengkel ke aku. Terus Mas Wakid itu masuk ke deep web, terus minta tolong salah satu penculik untuk menculiknya dan dibunuh saya. Itu bisa seperti itu. Jadi kayak pembuka jasa semua pokoknya, mulai dari ini perdagangan senjata, terus narkoba. Masih tahu lah kalau kalian searching di internet apa sih itu di web langsung masuk semuanya. Karena aku sendiri lihat rumor-rumornya waktu browsing tuh tentang, maksudnya aku pingin belajar apa sih itu web. Terus aku lihat seputar web itu muncul di web ini sendiri. Nah, aku lihat ternyata di web ini banyak barang-barang apa ya? Ilegal banget. Ngejual AKM, M4, M16, AWM. Kok malah PUBG. Oh, salah server. Oke. Pindah Free Fire. Tidak. Tidak. Tidak PUBG. Oke. Jadi gini Mas Wakid tadi kan sendiri menyinggung sebuah website kan ya. Iya. Website itu bermula dari kata www, World Wide Web. Iya. Nah, itu terciptanya bukan dari www dulu. Jadi semua itu berawal dari sebuah connection atau sebuah koneksi. Jadi gini, dalam buku ini dulu kan disebutkan kan sebuah apa itu jaringan telekomunikasi. Awalnya sebuah internet itu sendiri dari sebuah telekomunikasi sendiri Mas Wakid. Jadi kayak gini loh, dulu kan dari surat menyurat. Iya. Dari surat menyurat kok kurang efisien, butuh waktu lama. Akhirnya masuk ke apa itu namanya Telegram. Iya, nah, Telegram yang dipakai dunia perang dunia 2 yang bentuk kode-kode itu. Oke. Oke, habis setelah Telegram kita masuk ke HT. Lingkupnya masih kecil, device-nya masih kecil, tapi sudah berbasis suara. Iya, HT masuk ke HT, terus kita masuk ke telepon. Telepon kan akhirnya kan jarak jauh banget toh. Iya. Bisa telepon di antar negara, antar kota, itu juga bisa. Kan HT sendiri kan lingkupnya kecil, hanya beberapa HT saja yang bisa mencakup secara sebuah hub itu tersendiri kan. Nah, akhirnya kita masuk ke sebuah telepon, dari telepon ini kok telepon masih kurang ya? Kok telepon hanya dengar suara aja gitu loh. Terus akhirnya masuklah internet. Nah, dari internet sendiri itu terciptalah sebuah web. Ada web ini, web itu. Dari kita bisa dari web sendiri itu bisa muncul email, terus ada YouTube juga. Pokoknya macam-macam lah, dari sebuah internet itu langsung keluar www, terus ada email, terus ada apalagi banyak pokoknya. Berarti cukup luas informatika ini. Luas banget. Luas, sungguh luas. Buat teman-teman nih udah tetap nomor 1 Pustaka Hidayah. Beli bos nih. Buat kalian yang pingin tahu lebih dalam tentang informatika atau yang pingin mempelajari ilmu IT, recommended udah Mas Bayu sendiri. Oh iya, gila sih. Kalau menurut aku yang ini tuh pembahasannya cukup gimana ya, ringan banget, untuk dipahami juga enak. Terus untuk yang masuk ke sini ini agak lebih berat sedikit kalau aku bilangnya, karena pembahasannya ini kalau aku menurut aku ini untuk orang awam masih bisa dicerna.
Maksudnya masuk orang awam ini bukan mahasiswa ya, tanda kutip mahasiswa yang di jurusan teknik informatika. Iya, iya. Kayak Mas Mufti ini kan mau masuk manajemen kan. Kalau untuk membahas pengenalan teknik informasi, memang bisa baca ini. Istilahnya ini basic awal. Basic awalnya. Oke. Tapi kalau Mas Mufti udah di sini, oke, aku mahir di sini nih. Nah, baru pindah ke sini. Nah, kalau di sini sendiri ini dikhususkan untuk mahasiswa yang kuliah di informatika, teman-teman. Oke. Jadi mulai dari semua sistem informasi, pokoknya gila sih kalau ini. Aku recommended sih kalau ini buat Aku waktu mahasiswa. mencoba mendalami dunia IT dulu, sempat disuruh mengenal yang namanya hardware, software. Itu sumpah itu wis pecah. Itu banyak Pak. Kalau Mas Mufti bilang hardware atau software, Mas Mufti bisa tahu toh apa yang namanya monitor di komputer. Iya, Terus monitor. apa itu namanya mouse, keyboard. keyboard, printer lah itu Iya. namanya hardware Mas Mufti. Kalau bahasa ibaratnya tekniknya lah, bahasa tekniknya itu sebuah hardware. Tapi untuk kita bicara sebuah software itu adalah sebuah apa ya, alat yang ada di dalam sebuah komputer. Aplikasi. Aplikasi. Oke, aplikasi kayak seperti contohnya itu PowerPoint, terus Microsoft Word. Microsoft Word, terus Google Chrome, itu Iya, sebuah iya. software. Kalau sebuah hardware itu ya itu tadi sebuah mouse, terus keyboard. Intinya yang hard kita bilang bisa kita bahasa hard keras, yang keras. Nah, yang itu hardware itu yang masuk itu yang keras-keras itu tadi. Yang ibaratnya yang bentuk fisiknya itu ada. Oke, kita Hard bisa sendiri keras. Nah, maksudnya gini. Kalau software kita lihatnya kan di dalam layar. Oke, iya. Otomatis kan bentuknya kan kayak 2D gitu kan. Iya. Nah, kalau hardware itu sendiri itu bisa kita pegang. Kayak contohnya bungkus rokok gudang baru ini, kita Iya. pegang. Kita bisa rasakan, kita bisa lihat. Itu adalah sebuah software. Menurut aku loh ya. Oke. Menurut aku teman-teman, hardware itu seperti itu. Jadi apa yang kita bisa rasa, apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa gunakan itu adalah sebuah hardware menurut aku. Dan Jadi juga bermanfaat. Sebelum kita tahu lebih dalam tentang aplikasi, tentang coding itu tadi, tentang hacker-hacker dan segalanya, kita perlu tahu hardware dan software tentunya. Kalau hardware sih nggak usah terlalu didalami. Kayak kalau hardware sendiri kan ada yang fungsinya output sama input kan. Maksudnya output, nah gini. Kalau maksudnya output itu adalah sebuah kita bilang input dulu aja deh. Kalau output kan gini. Kalau input itu adalah sebuah perintah yang kita masukkan ke sebuah komputer. Nah, itu input. Kalau output itu adalah hasil dari perintah kita yang kita keluarkan. Oke. Nah, ibaratnya kayak orang makan gitulah. Iya. Input makan dalam proses keluar. Oke. Ya seperti itu teman-teman. Input sama output. Nah, Jadi ibaratnya ini kayak misalnya aku ngetik nih. Gua Malang goblok. gak pantas Enggak kan kebiasaan itu kan harus dihilangi. Nah, Oke, jadi harus kalem, rileks, santuy. santuy. Sesuai namanya, Jagung Dulusku. Yoi, santuy ya. Santuy. Oke, lanjut. Aku ini misal buka iku Mas. Hah? Buka YouTube. Oke, aku ngetik YouTube. Oke. Berarti keluaran dari hasil itu tadi yang dinamakan output. Nah, oke. Jadi alat gini, kita bahas alatnya dulu ya. Kalau alat input sendiri itu seperti keyboard, input, Termasuk input. terus mouse itu input. Oke. Terus itu sih kalau setelah input itu di barcode kita scan alat scan itu kan input. Kita kan masukkan sebuah kode ke sebuah komputer kan, Iya, pakai iya. alat scan Yang buat di ya Indomaret yang tit dah itu terus apalagi banyak sih, tapi kalau inputan kayak gitu sih tipenya kita masukkan sebuah perintah lah. Untuk output sendiri alatnya itu bisa sebuah printer, terus sound Sound termasuk input. terus sama monitor. Jadi untuk itu sendiri ya Mas ya. Kan aku pingin sebenarnya untuk masalah informatika ini pingin tahu lebih dalam. Nah, kenapa aku pingin tahu lebih dalam? Karena aku pas waktu ingin mempelajari informatika ini sendiri Mas, teman aku bilang, ngapain sih kamu belajar informatika?
lek kamu udah apa? Kamu itu belum maksudnya kamu aja belajar ini masih keteteran apalagi informatika gitu loh. Karena aku sendiri pingin ngerasain yang namanya membuat sebuah aplikasi sendiri. Nah, game itu sendiri kan karena aku pernah baca nih, pembuatan game itu termasuk dalam lingkup informatika. Ya. Itu kalau pembuatan game sendiri itu ada dua lingkup Mas Mufti. Kalau bilang Mas Mufti sendiri dari game itu sendiri lingkupnya informatika itu salah. Itu percampuran antara desain grafis sama informatika. Jadi sebuah game. Kalau di informatikanya sendiri yaitu sebuah perintah. Iya. Sebuah perintah dari game itu sendiri atau kayak gimana kayak seandainya kan ada kayak joystick gitu kan mobile Legends. Nah, itu perintahnya. Tapi untuk gambar joysticknya sendiri itu dari Desain grafis itu ya, sendiri. dari desain grafis itu sendiri. Jadi kita bisa collab teman-teman. Informatika itu bisa digabungkan semua lini dari sebuah transportasi, terus kedokteran juga. Itu banyak banget. Berarti hubungannya. informatika sendiri ini berkesinambungan dengan banyak hal. Ya, Mantap teman-teman. berkesinambungan banget. Jadi kayak ada cocologinya itu banyak banget. Nah, makanya teman-teman udah jangan ragu yang mau memperdalam teknik informatika tentang IT, komputer segala macam, ingin membuat aplikasi. Pustaka Hidayah menyediakan 2 buku yang Rekomen. menarik. Udah, Rekomen. gaskin aja. Untuk seputar informatika lagi nih. Banyak tuh yang ngomong lek kamu udah paham betul tentang informatika, kamu bisa berbisnis lewat informatika itu. Seperti contohnya kamu bisa menjual produk lewat online. Nah, Itu gimana itu? Itu masuknya ke di sini itu ada namanya di sini juga ada namanya itu e-bisnis. Jadi kita bisa memanfaatkan sebuah teknik informatika sendiri itu sebagai lahan bisnis. Tidak hanya sebuah Mas, tidak hanya sebuah kita jualan apa itu, jualan baju, jualan apa, tapi kita juga bisa memanfaatkan kayak kita jualan software. Nah, gitu. Kita Jualan membuat software. Nah, itu juga bisa. Kita membuatkan software ke orang gitu dapat uang Mas kan. Jadi informatika itu bisa jadi lahan bisnis loh, teman-teman. Jangan salah loh. Kaya lu tong. Yo, Lu bisa kaya tong. Jangan ngadi-ngadi lu. ngadi-ngadi apa itu? Jangan mengada-ngada. Oh. Informatika ini bukan main loh. Yo, Karena aku melihatnya pertama itu orang yang paham tentang informatika ini benar-benar dibutuhkan. ya butuh banget. Kalau untuk dalam masa-masa sekarang masuk tahun 2020, informatika itu butuh banget. Apalagi dalam masa pandemi kayak gini, semuanya harus bisa goes to online. Semuanya harus bisa online. Kan karena di masa pandemi ini kan penyebaran virusnya itu kan juga. Bukan Trojan. Yoi, bukan Trojan, virus manusia, oke? Bukan. Gak bisa pakai semadaf. Yoi, Gak bisa. Gak mungkin. Anda bukan Tuhan. Ya. Nah, Oke. Oke, untuk next question. Ya. Aku sebenarnya pingin tahu lebih dalam lagi nih, Mas. Di sini aku tadi ngelihat kata-kata yang, kata-kata apaan? Apa nih? PCI dan AGP. Nah, gini teman-teman. Kalau untuk PCI sendiri dan AGP sendiri, ini maaf ya Mufti ya, bukan saya maksudnya mengecilkan hati sampean, tapi untuk PCI sendiri dan IGP itu sendiri saya agak kurang memahami. Jadi saya nggak masuk ke bidang itu. Mungkin ada hubungannya sih dalam sebuah sistem atau apa. Kalau PCI sendiri itu adalah kayak menurut aku ya, pendapat aku ini ya. Kalau salah tolong dibenerin di kolom komentar, oke? Oke, mantap. Jadi gini, kalau PCI sendiri iya jatuh lagi. Gempa. Gondolmu. Jadi gini, dalam PCI sendiri itu adalah hardware sendiri kan bukan hanya gini. Hardware sendiri kan kalau aku bilang tadi hanya sebuah keyboard, mouse. Jadi dalam hardware sendiri itu ada namanya motherboard. Oke, Motherboard iya, sendiri, tahu kan sendiri motherboard seperti apa kan? Di dalam sebuah kotak komputer itu dalamnya ada motherboard lah. PCI sendiri itu kayak gini, dalam motherboard itu nggak hanya kotak aja kan, mesti ada kayak kotak-kotak kecil terus ada kayak kabel-kabelnya. Nah, itu PCI sendiri itu teman-teman fungsi. Kalau fungsinya aku juga kurang paham ya, karena aku nggak mendalami ke bidang elektronya. Dalam teknik informatika itu ada teknik informatika elektro. Jadi yang membuat motherboard, ya bahasanya gitulah. Oke.
Jadi ya kurang memahami kalau PCI itu setahunya itu, kalau AGB sendiri aku nggak tahu sih AGB itu apa sih. Oke, untuk Mas Bayu sendiri sebenarnya kuliah di mana sih? Kok bisa memahami tentang informatika nih? Kalau dulu aku kuliahnya melencat-melencat mesti. Kalau dulu aku kuliah itu Pindah-pindah. pindah-pindah. Oke. Bukan pindah sih, melanjutkan. Kalau dulu Oh. aku di D2 sendiri di UM, Universitas Negeri Malang, D2. Iya. Untuk sekarang S1-nya masih OTW S1, itu di OTW. Institut OTW, masih perjalanan. Oke. Masih proses S1 itu di Institut Asia Malang. Jadi kayaknya kampus-kampus yang menyediakan fakultas yang membahas tentang informatika ini banyak sebetulnya di Malang. Banyak. Banyak loh teman-teman. Untuk calon mahasiswa baru, apalagi ini bakal sebentar lagi ini banyak maba-maba baru. Maba baru. Dede Nah, gemes. iya, adik-adik gemes nih yang mungkin mau mempelajari informatika atau sudah masuk ke fakultas apa namanya? Teknik informatika. Teknik informatika. No, Yoi. dua buku Langsung cocok. aja. Konsultasi langsung, Yoi. pakarnya. Bisa nanti gini Mas Mufti. Nanti kita sediakan di kolom deskripsi. Mungkin kalau saya jawabnya agak belehar atau gimana, Iya. agak salah lah. Nanti kita sediakan linknya Bapak Abdul Qadir yang bikin buku ini. Pembuat buku ini sendiri. Oke, terus sama Bapak siapa ini? Janal siapa ini? Janir Simarta. Bapak Janir Simarta di bawah. Itu Instagramnya kalau ada, terus sama Twitternya juga ada. Jadi kalian bisa tanya-tanya lengkap banget lah di toko buku saya, di saya juga bisa, di Bapak Abdul Qadir juga bisa, terus di Bapak Janir juga bisa. Kurang gimana lagi channel ini? Menyediakan dua toko yang besar. Yoi, mantap guys. Mantap. Jadi untuk kalian semua yang mungkin udah jadi mahasiswa di teknologi informatika itu sendiri atau masih mahasiswa baru. Nah, maba. Mabanya teknologi informatika di universitas manapun. Nah, Masih kebingungan cari buku referensi untuk mempelajari informatika. langsung aja. Cek link deskripsi. Yoi. Ada e-commerce-nya. Ada e-commerce-nya. Lazada, Shopee. menyediakan semua, Bro. Instagramnya jangan lupa. Instagramnya juga ada. Juga ada jualan buku juga. Mantep gak tuh? Yoi. Udah Instagram ada. Kita di channel ini membahas luas banget. Kurang apa coba? Kurang apa? Langsung aja. Deskripsi. Oke, jadi ternyata informatika itu bener-bener cukup luas. Luas banget. Aku kira informatika cuma sekedar oke, aku belajar ini buat ngehack ini, aku buat ngehack ini, ternyata Enggak. software, hardware, virus, aplikasi ini termasuk dalam informatika. Termasuk. Gila. Nah, jadi gini teman-teman, kalau seandainya kalian ingin belajar hacking, kalian itu harus pertama-tama sendiri itu harus harus ibaratnya gimana ya? Kalau bilang pro atau ahli, jadi kalian harus ahli sendiri dalam membuat sebuah aplikasi. Oke. Kalau ingin menjadi sebuah hacker lo ya, tanda kutip hacker yang baik atau cracker lah. Kalau kita ingin belajar sebuah menjadi cracker, kita pertama-tama jangan belajar dulu ke bagian enkripsinya atau encodingnya dulu. Kita belajar dulu bagaimana sih cara membuat aplikasi yang benar. Jadi Bagaimana sih? bertahap. Nah, kita belajar merancang dulu lah, Kita gambar-gambar dulu. Dalam bahasa informatika sendiri itu kita menggambar sebuah alur program yaitu flowchart. Jadi kayak gini, kalau flowchart sendiri itu seperti bentuknya pohon Mas Musti, itu adalah bagan jalannya sebuah bagan jalan sebuah software atau sistem. Jadi sebuah gambar jalan lah, alur program. Alur software itu sendiri. Nah, alur software itu sendiri kita gambar dulu. Oke. Kita rancang dulu. Kita bikin software itu maunya seperti apa gitu loh. Kayak seandainya gini deh, kita bikin contohnya sendiri. Kita bikin software masak mie, simpelnya gitu aja. Oke, iya. Oke, kita start kan, otomatis start. Kita ambil panci. Iya. Ambil panci. Ambil air. Enggak. Pertama ambil panci. Iya. Ambil air, beneran. Ambil air. Ambil air. Terus tarik kompor. Iya, nyalakan kompor. Enggak, itu ada perintah lagi. Nyalakan kompor itu ada kayak bentuk lagi iya atau tidak. Kalau tidak, kita kembali ke awal ulang. Oh, jadi istilahnya bercabang. Bercabang banget. Jadi masih Wah. terlalu banyak jika. Kalau menurut aku itu dalam informasi sendiri itu terlalu banyak jika. If. Jika. Kalau nggak gitu if atau else. Jadi kalau jika kamu menyalakan ini, jadi kamu masak. Jika tidak, kamu kembali ke ulang lagi. Oke. Gitu. Itu sebuah flowchart kalau menurut aku sendiri.
Flowchart itu seperti itu. Setelah kita gambar sebuah flowchart, baru kita merancang ke komputernya. Maksudnya kita realisasikan ke sebuah Komputer itu tadi. bahasa pemrograman. Oh. Di sebuah aplikasi bahasa pemrograman. Pemproses sebuah pemrograman lah. Nah, itu. Gila. Jadi masih Terbilang- panjang banget tahapannya kalau sebuah sistem, kalau pembuatan aplikasi itu sendiri. Bertahap. Ya, Memang harus bertahap. Bertahap, panjang. Gila, kedengarannya ribet. Tapi kalau kalian mempelajari lebih dalam, tahu begituan udah, That boy. nobody can see me. Yo, John Cena. John Cena, Iya. yoi. Oke, buat temen-temen yang masih ragu, udah tonton video ini sampai selesai. Gak bakal ada kata ragu lagi. Yoi. Narasumber langsung dari Fakultas Teknologi Informatika, didukung oleh 2 buku ini. Yoi. Udah jos. Jadi buat Tapi teman-teman, maaf loh Mas Dari kalau ada salah-salahnya aku ngomong sendiri. iya, karena saya mungkin masih karena manusia proses. tidak Ya. jauh dari kesalahan. Iya. Jadi buat teman-teman semua yang masih ragu untuk informatika nanti susah, informatika ya mungkin susah tapi emang harus bertahap ya Mas Nah, ya. bertahap. Bertahap. Setidaknya jangan bilang susah, coba dulu aja. Iya, coba dulu Aja. dipelajari Informatika itu dikit-dikit. seperti apa gitu loh. Mungkin dibalik keribetan membuat aplikasi itu mungkin ada seru-serunya mungkin ya. Ya, untuk teman-teman yang masih ragu, udah jangan ragu. Tonton video sampai habis. Buku ini jangan lupa dicek, link di deskripsinya dicek. Instagramnya juga dicek karena Instagram toko buku Pustaka Hidayah menyediakan 2 buku hebat ini. Langsung bos, Fakultas Teknologi Informatika. Untuk mahasiswa lama, mahasiswa baru terutamanya, jangan ragu. Oke, terima kasih Mas Bayu. Oke, terima kasih Mas Fusti. Wes ya Reo, tadi cukup pembahasan tentang informatika kali ini. Saya akhiri dulu. Jangan lupa tonton video-video Jagong dulu skuy. Selanjutnya Yoi. tetap pantengin channel Pustaka Hidayah karena kita berdua bakal membahas lebih luas Seputar teknik informatika. lah. Banyak, tidak buku ini doang. Tidak hanya pengertian informatika, tapi masih Mungkin banyak banget. Banyak banget. Mungkin kita akan membahas buku tentang hacker atau pembuatan aplikasi. Nah, itu juga bisa masuk. Pantengin terus channelnya, tetap stay tune. See you next time.